Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Diary Horror Misteri. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita pendakian gunung. Dan di cerita ini saya beri judul Hilang dalam Dekapan Semeru. Dan bagaimana cerita selanjutnya. Dan sebelum saya melanjutkan ceritanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Semoga channel ini semakin berkembang. Dan yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor dan cerita gunung lainnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut ke cerita pendakian gunungnya. Tahun ini, tepat 22 tahun hilangnya almarhum, sebuah kisah perjalanan hidup yang tentunya sangat sulit dilupakan. Kenalin, nama gua Arif. Di sini gua pengen nyeritain pengalaman gua di tahun 2001. Tepatnya tanggal 17 sampai 20 Desember tahun 2001 di Gunung Semeru. Waktu itu tanggal 16 Desember 2001 jatuh pas lebaran. Jadi Marsandi ini ngajaknya dadakan. Artinya kita naik pas momen puasa. Dan pada akhirnya gua terima ajakannya. Akhirnya tiba juga waktunya. Saat itu tanggal 16 Idul Fitri. Malamnya kita mulai siap-siap prepare segala macam. Malam itu Daris muter-muter nyari tenda tapi nggak dapat. Begitupun dengan gua. Akhirnya kita mutusin berangkat dengan peralatan seadanya. Jadi tanpa membawa tenda, cuma bawa kompor, alas tidur, sleeping bag, sama perlengkapan pribadi. Tanggal 17 sekitar jam 1-an, kita naik dari Pasar Senen. Perjalanan sekitar 16 jam dan sampai di Malang tanggal 18. Setibanya di sana, kita beristirahat dan prepare. Dan lanjut lagi ke stasiun Tumpang. Di sana kita bertiga bingung, soalnya cuma bertiga doang. Kalau naik jeep, bertiga ongkosnya kurang. Tunggu dulu deh, kali aja ada barengan, kata Daris. Ternyata benar, di belakang kita ada mobil. Ternyata mereka rombongan dari Bogor yang berjumlah 8 orang. Akhirnya kita jalan dengan tambahan 1 orang. Jadi total semuanya ada sekitar 12 orang. Kita lanjut terus ke Ranupani, sampai di sana sekitar jam 3. Rif, ini udah kesorean, kita istirahat di sini dulu ya, kata Daris. Istirahat di mana bang? Tanya gua. Ada di situ di pondokan khusus buat pendaki. Akhirnya kita nginep semalaman di pondok tersebut sambil ngobrol biasa. Nah di situ kita sama sekali gak ada firasat bakal ngalamin kejadian apa-apa. Di situ kita prepare ulang. Ternyata tas 1 carrier ini kelihatan kosong. Ini kayaknya enakan dititipin aja, kata Bang Daeng. Jadi di sini dari situ panggilnya adalah Bang Daeng. Aman gak bang? Aman, udah titipin aja sama ibu itu, katanya. Jadi kita naik cuma membawa 1 carrier sama 1 daypack. Jadi karena kita nggak bawa tenda, untuk muatannya tidak terlalu berat. Rencana naik waktu itu 3 hari 2 malam. Dari tanggal 18 sampai 20 Desember udah harus turun. Waktu start tidak ada masalah, masih biasa aja, ngobrol-ngobrol biasa. Sampai di pos 2 masih biasa aja. Lanjut ke Ranukumbolo juga masih biasa-biasa saja. Terus lanjut lagi sekitar 3-4 jam. Ini ke Kalimati. Posisi di sini gua masih di posisi belakang sendiri. Di situ gua ketemu sama pendaki dari Koja, Jakarta Utara. Tepatnya di Cemoro Kandang sejumlah 2 orang. Nah, akhirnya kita berjalan bertiga sampai di Gambangan. Gua ketemu lagi sama Bang Daeng dan Marsandi. Dari situ baru kita jalan bareng lagi. Sampai di Kalimati, ambil air ke sumber mani karena itu sumber satu-satunya yang ada di Kalimati. Setelah itu kita istirahat di pondokan sambil ngumpulin tenaga. Tidur sebentar, tiba-tiba dibangunin sama Bang Daeng. Karena gue baru pertama kalinya di situ, pasti gak tahu prosedurnya gimana. Naik Semeru jam berapa, gue masih belum tahu. Waktu itu, gue dibangunin jam 11 malam. Baru jam berapa sih bang? Kata gue. Ini kalau naik ke Semeru, ke puncaknya itu jam 1 minimal kita udah jalan dari sini. Dari situ tepat jam 1 kita mulai start naik. Bang, ini makanannya dibawa semua apa enggak nih? Tanya gua ke Bang Daeng. Bawa aja. Akhirnya kita bawa semua makanannya pakai tas daypack gua. Jadi posisinya gua bawa tas daypack yang isinya logistik. Marsandi kosong dan Bang Daeng bawa tas pinggang. Nah kebetulan teman yang dari Koja ini nggak bisa lanjut, dia ada masalah di perutnya. Akhirnya kita tinggalin. Sebelum naik kita ngumpul dulu tuh biasa buat ritual doa. Waktu itu jalan posisi masih biasa aja. Gua di belakang, Marsandi di tengah, dan Bang Daeng sebagai leader. Sementara di belakang gua ada anak Koja tadi. Karena visi gua sempat ngedrop, gua ketinggalan.
Mau ngejar tapi nggak kuat, sampai akhirnya gua disusulin sama anak Kojas, sebut saja namanya Adit, nama samaran ya. Udah lu duluan aja, biarin gua di belakang. Waktu itu kita jalan terus ngikutin jalur sampai di batas vegetasi. Gua mulai ketinggalan jauh. Fisik gua udah nggak kuat lagi. Gua cuma punya dua pilihan, naik lagi atau turun. Tapi kalau turun, di bawah nggak ada orang lain, karena posisi gua udah paling terakhir. Kalau gua turun nggak ada temennya. Kalau naik fisik ngedrop. Akhirnya gua paksain naik meskipun anginnya sangat kencang. Sampai ketemu lagi sama Bang Daeng, itu sekitar jam 5 pagi. Udah mulai terang. Dia lagi duduk sambil nyanyi. Dan langsung gua samperin. "Bang, Sandi mana?" "Udah jalan duluan kali," katanya. "Lah, lu gak jalan bang?" Bang Daeng mendengus. "Lah kan gua nungguin lu." Gua tertawa dong. "Iya bang, fisik gua lagi gak kuat nih." "Lu kenapa gak ngomong kalau gak kuat? Kan gua bisa berhenti." "Nanggung bang, udah sampai sini," kata gua. Terkejut juga gue ternyata di situ Bang Daeng sengaja nungguin gua. Lanjut, gua istirahat sebentar ambil ngopi dan makan coklat sedikit. "Gimana Rif, lanjut nggak?" tanya Bang Daeng. "Lanjut aja lah bang, nanggung udah sampai sini." Waktu itu gua ngerasa keberatan karena bawa logistik udah mulai capek juga. "Bang, kayaknya kalau gantian enak nih," kata gua bercanda. "Gantian? Gantian apaan?" tanyanya. "Gua bawa tas pinggang lu dah," kata gua, dan Bang Daeng mengiyakan. "Kenapa nggak ngomong dari tadi? Ya udah sini, gua bawain." Setelah itu kita berdua OTW puncak. Nah, di puncak inilah kejadian yang nggak bisa gua lupain terjadi. Setelah itu kita sampai puncak sekitar jam 7 atau setengah 8. Bukannya senang udah sampai puncak, justru kita malah bingung. Bingungnya karena Marsandi tidak ada di puncak. Akhirnya kita cari. Gua dan Bang Daeng mencari sampai ujung. Nah, kita ketemu sama si Adit ya, orang dari Koja tadi. "Bang, lihat temen gua kagak? Tadi sih dia cuma ngelabian tangan doang. Mungkin udah turun kali terus lupa pamit," jawabnya. "Terus ada barengannya nggak?" "Nggak tahu gua. Di sini keanehan mulai terjadi. Bang Daeng ini lebih banyak diam seperti banyak pikiran. Tiap kali gua tanya, 'Kenapa bang? Kok diem aja?' Selalu dia bilangnya, 'Nggak ada apa-apa.' Mungkin Bang Daeng bingung mikirin Marsandi. Ya udahlah Rif, tenang aja, nggak usah banyak negatif thinking, positive thinking aja udah, ujarnya. Waktu itu Adit megang kamera dan kita foto berdua. Waktu itu lagi erupsi dan Bang Daeng ini merangkul gua. "Bang, kalau udah jadi kirim bang ya," kataku. Dan si Adit ini langsung meninggalkan kontaknya. Usai itu mereka menikmati suasana di puncak. "Bang, nanti kalau turun kita ngecamp lagi apa enggak?" tanyaku pada Bang Daeng. "Gak usah Rif, langsung pulang aja," katanya. Di sini gua kurang peka, jadi ketika dia bilang gitu, nadanya agak berat. "Kira-kira mau turun jam berapa bang?" Bang Daeng berusaha menutupi rasa khawatirnya. "Udah tenang aja, kita seneng-seneng dulu aja." Setelah agak siang akhirnya kita turun. Begitu mau turun, tiba-tiba gua kebelet kencing. "Woi bang, tungguin gua, kebelet nih." Setelah itu gua kencing ngadep ke timur, sedangkan arah turun itu di barat, jadi arah ke sebelah kiri, jadi posisinya adu belakang. Setelah gua selesai, kok Bang Daeng gak ada, padahal itu cuma 2-3 menitan jedanya. "Ini Bang Daeng kemana?" pikirku. Udah turun kali. Gua langsung buru-buru samperin sampai ke arah pinggiran. Sampai di situ gua ketemu sama rombongan lain. Kebetulan posisinya pas di arah jalur turun. "Bang, tadi ngeliat temen gua nggak yang pakai baju belang-belang abu hitam?" tanyaku. "Wah, kita nggak ngeliat orang turun," jawab mereka. Di Semeru itu kalau dari puncak sampai batas vegetasi itu masih kelihatan luas, masih blank gitu, bahkan kalau masih dalam jarak waktu yang terbilang singkat harusnya kelihatan kalau ada orang turun. Nah di sini gua bingung karena pas ngeliat ke bawah udah nggak ada orang sama sekali. "Duh, Bang Daeng kemana ya? Kok nggak ada?" kata gua makin kebingungan. Akhirnya gua maju sedikit ke arah kiri, tetap nggak ada. Akhirnya gua balik lagi ke jalur utama buat turun. Nah di sini gua ketemu lagi sama Adit dan kita turun berdua. "Lah, lu kok belum turun Rif?" tanyanya. "Belum bang, gua nyariin Bang Daeng," jawabku. "Lah tadi katanya mau turun berdua." Akhirnya kita berdua. Di Semeru paling rawan itu memang kalau pas turun, nggak boleh main-main, mesti bener-bener waspada. Jadi waktu itu pas turun sempet melenceng 5 cerukan dari jalur utama. Gua sadarnya pas ngeliat sebelah kiri gak ada pohon cemara sama sekali. "Wah, jauh banget nih, bang, gimana nih?" tanya gua sedikit panik.
Udah berhenti dulu, berhenti, kata Adit. Setelah berhenti sekitar 5 menit, akhirnya kita naik lagi sampai ketemu jalur utama. Setelah itu lanjut turun. Sampai di situ ketemu rombongan lain yang lagi pada datang. Dan di situ kita tanya-tanya, "Bang, lihat ini nggak? Ciri-cirinya gini-gini." Dan mereka nggak ada yang lihat. Tak berhenti sampai di situ. Kita terus turun sambil bertanya ke setiap pendaki yang kita temui. Di situ gua bingung banget karena Marsandi nggak ada, Bang Daeng juga nggak ada. "Udah tenang aja, Rif. Mungkin dia udah di Kalimati," ujar Adit menenangkan. Jadi si Adit ini agak dewasa, usianya sekitar 25 tahun. Jadi waktu itu gua mikir gua ini salah apa sampai ditinggalin. Tapi di sini gua juga nggak mikir jelek. Akhirnya gua sama Adit nguber terus ke bawah sampai di Kalimati. Gua ngeliat dari jauh ada Marsandi. Begitu gua sampai pondokan Kalimati, gua belum nanya, Marsandi nanya duluan, "Rif, Bang Daeng mana?" Gua terkejut, "Lah, bukannya udah duluan?" "Kagak, belum sampai sini nih." Di situ gue terpaku. Ini gue lagi nguber dia sama Bang Adit. Karena waktu itu kita udah bingung mau gimana. Akhirnya kita nunggu di situ. Gue sampai di Kalimati sekitar jam 11, melenceng 1 jam dari waktu biasanya. Akhirnya kita nunggu sampai jam 12-an. Di situ kita ketemu pendaki lain. Gue selalu nitip pesen ke pendaki-pendaki lain yang mau naik. Gue kasih foto KTP-nya Bang Daeng. "Bang, kalau lihat orang ini bilangin ya, Arif sama Marsandi nunggu di bawah." Sekitar jam 3 sampai di Ranukumbolo. Istirahat sebentar terus lanjut turun lagi. Karena kalau nginep logistik udah nggak ada. Dan ke bawah semua sama Bang Daeng. Memang kalau di gunung kita nggak akan kelaparan selagi ada pendaki lain. Sekitar jam 15.30-an kita turun sampai ke Ranupane. Kira-kira mau maghrib. Nah di situ kita nggak langsung lapor. "Oi Mar, kita kan nitip tas di situ, di pondokan." Akhirnya kita samperin ibu-ibu di sana. "Permisi Bu, mau ngambil tas yang kemarin kita titipin." Ibu itu menunjuk tasnya. "Oh, yang itu ya Mas?" katanya. Di sini Marsandi mulai panik. "Duh, di mana nih Rif?" Dan gua berusaha untuk nenangin. Di situ pikiran kita campur aduk, takut, panik, kesel jadi satu. Udah nggak tahu lagi mau gimana. Gua kesel karena Bang Daeng ini sebelumnya kan pernah ke Semeru, sementara gua dan Marsandi belum pernah. Harusnya dia nuntunin kita. "Ya udah Mar, kita tenangin diri dulu, sekitar jam setengah 7 atau habis maghrib kita baru lapor ke posko." Jadi total hampir 12 jam sejak Bang Daeng hilang, kita baru lapor. "Permisi Pak, kita mau tanya, rombongan pendaki yang dari Bogor udah turun belum?" "Oh ini Mas, yang 8 orang udah turun, terus yang 1 orang dari Bekasi udah turun juga. Tinggal 3 orang lagi, jelas Bapak penjaga." "Oh itu kita Pak, bertiga, saya, Daris, sama Marsandi." "Nah, saya mau tanya Pak, atas nama Daris ini udah laporan turun belum?" "Belum ada Mas." Di situ kita makin panik. "Duh, gimana nih Mar, ngomongnya Mar?" Bisik gua ke Marsandi. "Udah lu aja yang ngomong Rif." Katanya kita masih ribut di situ karena saking takutnya, apalagi baru pertama kali naik ke Semeru. Dan setelah itu akhirnya gue beraniin diri. "Gini Pak, teman kita kepisah sama kita." "Dari jam berapa?" "Dari pas mau turun Pak." "Dah gini aja, kita tunggu sampai besok jam 10 pagi. Kalau nggak ada tanda apa-apa dari Daris ini nggak turun, kita terpaksa naik lagi. Ya udah, sekarang kalian istirahat dulu di base camp," jelasnya. Keesokan harinya setelah ditunggu sampai jam 10, tetap tidak ada tanda-tanda dan akhirnya gua ikut naik sama ranger sejumlah 3 orang. Sementara Marsandi menunggu di bawah untuk konfirmasi sama pihak keluarga. Sampai di Kalimati jam setengah 4 sore, kita benar-benar berwaktu. Kita langsung ambil arah ke Sumber Mani, satu-satunya sumber di Kalimati. Di sana kita investigasi. Di sana kan ada pertemuan cabang, kayak jalur lahar gitu. Nah, pas di pertemuan cabang ini ada sebatang kayu yang sengaja ditancepin sama tanda silang dan jejak sepatu yang mengarah ke bawah. Tapi gua nggak tahu itu arahnya kemana. Akhirnya, 2 orang ranger itu ngecek sementara gua dan 1 orang lagi menunggu sembari masak. Dapat informasi dari 2 ranger itu kalau jejak sepatu satu arah dan setelah diikuti sampai mentok, di situ nggak ada patahan atau bekas jejak kaki. Herannya, nggak ada bekas jejak kaki balik, alias jejak itu hilang. Di situ persepsi gua mulai ngaco, karena waktu itu hampir mau maghrib juga. Akhirnya mereka berdua balik lagi.
Kita istirahat di pondokan Kalimati sembari gua nyeritain kronologis hilangnya Bang Daeng dari awal. Si pihak ranger ini kebingungan. Ini yang bener aja mas, masa cuma gara-gara kamu kencing tiba-tiba temenmu hilang? Gak kelihatan sama sekali Rif, tanyanya. Enggak pak, bener-bener gak kelihatan sama sekali, jawabku meyakinkan. Ya udah gini aja, besok kita sisir lagi, sekarang istirahat dulu. Tanggal 22 Desember 2001, 3 ranger itu mulai menyisir lokasi dari arah Sumber Manik sampai ke arah Kalimati. Dari Kalimati turun ke bawah ke arah pondokan Kalimati dan gak nemuin tanda apa-apapun. Tanggal 23 Desember 2001, itu baru dimulai diadakan Open Tim SAR, langsung dikerahkan 30 orang dan terus bertambah sampai total sekitar 120 orang dan dibagi menjadi beberapa kru. Dari relawan, Mapala, Basarnas, semua turun. 120 orang nyari 1 orang. Lanjut sampai batas limit 2 minggu dan tetap nihil, gak ada hasil. Gua sendiri ikut pencarian selama 11 hari. Itu pun karena gua dipaksa turun sama pihak berwajib. Arif bisa nggak bisa, mau nggak mau harus turun, katanya waktu itu. Akhirnya gua turun. Selama 2 minggu itu ada kejadian gak masuk akal ketika pencarian hari ke-9 atau 8. Jadi waktu itu gua standby di pos, gak boleh ikut nyari, takutnya malah ikutan ngilang. Di situ gua denger di HT percakapan tim SAR. Tolong konfirmasi ini ada temuan tas warna merah. Coba tanyain ke Arif. Oh iya pak, bener, itu tasnya. Waktu itu tas gua emang warna merah hitam. Jadi tim SAR ngeliat dari jauh di bawah jurang sekitar 20 meter. Ada tas yang sama dengan yang dipakai Bang Daeng. Begitu mereka turun dan disusurin ke bawah, itu kondisi cuaca cerah, agak gerimis. Setelah diturunin, itu hanya sebatang kayu. Padahal ketika itu tim SAR ngeliatnya itu tas. Jadi sekitar jam 8 tiba-tiba cuaca mendung, gerimis kabut. Tapi ketika jam 3 sore kembali terang. Ini terjadi hari kedua semenjak Open SAR. Sampai gua masih di Kalimati pas tahun baru. Itu malamnya cerah, tapi ketika mau operasi jam 8 sampai jam 3 sore itu tiba-tiba gerimis. Sampai 2 minggu dah gak ada hasil dan gua disuruh turun. Dan setelah sampai di bawah, orang tua gua telepon sama ke pos SAR. Katanya orang tua gua sakit, disuruh pulang dulu. Masalahnya gini, waktu itu dikira gua yang hilang. Jadi salah dengar. Nama gua Arif dan yang hilang itu Daris. Jadi saru gitu. Akhirnya gua pulang dulu. Sementara Marsandi sebelum tahun baru udah pulang duluan ke Jakarta. Jadi Marsandi itu pulangnya udah sekitar semingguan. Sementara keluarga Bang Daeng itu ada adik sama kakak iparnya sampai ditutup pencarian. Gua sempat ketemu sama keluarganya Bang Daeng. Pas sampai rumah, gua ditelepon sama si Adit, si anak Koja. Assalamualaikum bang, ini gua Arif, masih inget nggak? Wah, lu Rif, gimana temenmu Rif? Udah ketemu belum? Tanyanya. Wah, masih nihil bang. Waduh, terus gimana? Masih proses pencarian bang. Oh iya, gua lupa bang, waktu itu kita kan sempat foto. Foto udah jadi belum? Duh, gimana Rif ya? Gua kena musibah. Kok bisa bang? Jadi gini, waktu dia dari Semeru, dia lanjut ke Bromo. Cuma jalan kaki, sampai di pegunungan Tengger, dia terobos motong jalan. Karena jalannya terlalu terjal, mereka berdua jatuh berguling-gulingan. Nah, karena kameranya ada di tas Adit, kameranya jatuh dan langsung rusak total. Waktu dulu masih pakai roll kan, nah itu rollnya berantakan kemana-mana. Terus gimana bang, ada yang selamat nggak? Boro-boro selamat Rip, badan gua aja nggak selamat, katanya gitu. Jadi yang satu itu tulang bahunya patah, yang satu lagi engselnya nggak bisa jalan. Jadi mereka semalaman di hutan pegunungan Tengger. Maaf ya bang ya, kata gua waktu itu. Jadi foto gua sama Bang Daeng nggak ada. Padahal foto itu satu-satunya saksi kunci gua waktu itu. Dan ternyata harus hilang juga. Dan bagaimana cerita selanjutnya? Tungguin di part kedua ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Oke, sebelum teman-teman tutup video cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, kita tunggu ke part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.